Tiba saatnya kita akan sharing firman Tuhan. Kita masih berada dengan tema tahunan kita Get Closer dengan tema bulanan doa. Minggu yang lalu Pastor Fernando sudah sharing firman Tuhan mengenai dengan judul jawaban doa yang tertunda. Dengan intinya dua kata yang sangat familiar tapi agak susah dilakukan. Pesannya adalah kita harus tekun berdoa, harus sabar menunggu jawaban Tuhan. Jadi dalam hal berdoa kita harus tekun, dalam hal jawaban Tuhan kita harus bersabar. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi minggu kemarin dan juga Pastor Fernando sudah sampaikan bahwa ada 4 jawaban doa. Iya, tidak, tunggu, atau bertumbuh. Pagi ini tema firman Tuhan, bagaimana menerima jawaban Tuhan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bagaimana menerima jawaban Tuhan. Berdoa adalah tugas kita dan menjawab doa tugasnya Tuhan. Jadi itu harus clear. Ada bahagian kita yaitu berdoa dan ada tugasnya Tuhan untuk menjawab. Jadi itu kita harus clear. Dan pada pagi hari ini saya coba sharing firman Tuhan bagaimana cara Tuhan menjawab. Kita sudah belajar banyak mengenai doa ini, bagaimana kita harus berdoa yang benar. Dan bagaimana pagi hari ini saya ingin kita belajar sama-sama bagaimana sih caranya, prosedur yang Tuhan lakukan untuk menjawab doa-doa kita. Ini penting supaya kita mengerti proses untuk menerima jawaban Tuhan itu. Jadi kita harus mengerti bagaimana sih Tuhan memproses doa kita itu sehingga diberikan jawaban. Banyak orang Kristen gagal dalam menanti jawaban dari Tuhan. Mereka tidak sabar menunggu, akhirnya mereka tidak lagi tekun berdoa dan menyerah di tengah jalan. Banyak yang mengalami hal yang sama. Terkadang Tuhan menjawab doa kita dengan cepat, instan. Namun kalanya dia menjawab dalam waktu yang lama atau bahkan Pastor Nando kemarin sampaikan tidak dijawab oleh Tuhan. Karena jawabannya adalah tidak. Sadarilah bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, agenda kita berbeda dengan agendanya Tuhan. Sesungguhnya masa penantian adalah masa di mana Tuhan sedang mempersiapkan kita di dalam segala sesuatu untuk menggenapi janjinya, namun kebanyakan kita sudah tidak sabar. Jadi kita tidak dapat menerima janji Tuhan. Oke, kita akan baca satu ayat dalam firman Tuhan. Kita baca sama-sama Markus pasal 11 ayat 24, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apapun saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada amin. Inilah jawaban doa yang paling tepat, paling sempurna. Tetapi saudara, ada kalimat yang kita garis bawahi. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Enak banget ya. Apa saja yang kamu minta. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan pada pagi hari ini, ingin saya sampaikan bahwa nasihat Tuhan Yesus tentang doa ini, pertanyaannya, apakah ayat ini berlaku untuk semua doa? Jawabannya no, tidak. Bukan berarti semua doa itu langsung apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jawabannya tidak hanya berlaku untuk doa yang benar. Jadi doa yang benar itu jawabannya adalah ayat ini. Berarti ada doa yang salah, yang tidak benar. Dan jawabannya pasti tidak. Kita akan mereview kembali bagaimana doa yang benar itu. Supaya ayat yang luar biasa itu berlaku buat saudara dan saya di setiap kita berdoa. Prinsip berdoa itu mengikuti prinsip ekonomi juga. Berdoa itu harus efisien dan efektif. Efisien dan efektif. Artinya berdoa itu boleh dikatakan jangan jemu-jemu, jangan berhenti berdoa, tetapi harus efisien dan efektif. Kita coba review kembali prinsip-prinsip berdoa itu supaya doa kita itu efisien dan efektif. Pertama, SOP-nya adalah ada keperluan, ada kebutuhan. Anak-anak Tuhan selalu banyak kebutuhan. Selanjutnya tahap kedua adalah kehendak Tuhan. Pastikan apa yang menjadi yang akan didoakan itu
sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Konten daripada doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah kontennya sama, ketemu di dalam firman Tuhan. Nomor 3, langkah ketiga adalah orang benar. Orangnya, kitanya yang berdoa, orangnya itu harus benar. Tidak boleh orang yang salah. Setelah kita merasa sudah benar di hadapan Tuhan, alasannya karena apa? Karena Tuhan itu hanya mau kita connect dengan satu platform, dengan satu sistem, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Bahwa Tuhan hanya mau berkomunikasi melalui frekuensi roh dan kebenaran. Setelah Anda, saudara benar, siap berdoa. Langkah keempat, berdoa dengan iman. Kita harus berdoa dengan iman, bukan hanya asal-asalan. Tahap 1, 2, 3, dan 4 adalah bahagian saudara dan saya. Supaya doamu itu benar, doamu itu efektif, efisien dan efektif. Dan langkah kelima, jawaban Tuhan adalah bahagiannya Tuhan. Secara cepat saya ingin ambil ayat-ayat referensinya yang garis besar bahwa pada saat saudara dan saya mempunyai keperluan kebutuhan. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Alasan utama orang Kristen, orang percaya berdoa karena khawatir. Alasan paling banyak, paling dominan. Karena itu juga tidak salah, itu perintah Tuhan. Saat saudara mengalami khawatir, ketakutan, Tuhan bilang perintahnya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Yang setuju katakan amin. Jadi alasan pertama, kita harus berdoa karena pada saat kita mengalami kekhawatiran. Survei menyatakan, 98% kekhawatiran manusia itu tidak pernah terjadi. Sekali lagi bahwa kekhawatiran manusia itu 98% ternyata tidak pernah terjadi. Dan saya berkata pada pagi hari ini harusnya Galilean lebih tinggi. Harus 99,5%. Ada amin. Karena apa? Karena kita banyak berdoa. Pada saat saudara khawatir dan berdoa, maka kekhawatiran itu akan jauh dari kita. Jadi kenapa alasan pertama, pada poin pertama ada keperluan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan doanya yang saya katakan tadi adalah doa yang benar. Nomor 2, konten doa itu sendiri. Konten doa setelah kita berdoa, tahap kedua adalah konten doa, isi daripada doa itu sendiri. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi langkah kedua setelah kita ada keperluan, cari firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa, konten doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendakmu, bukan keinginanmu. Tetapi berdoa yang benar itu adalah isinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, orangnya, kitanya sebagai jemaat. Saudara, saya tadi kembali kepada poin yang kedua bahwa persyaratan pertama kita berdoa sekehendak Tuhan. Artinya menyelaraskan kehendaknya kita dengan kehendaknya Tuhan. Bukan sebaliknya menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Jangan dibolak-balik. Mengapa Allah tidak memberi kita segala sesuatu yang kita minta? Karena beberapa hal yang kita minta bukanlah kehendaknya Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita membuat kehendak Allah menjadi kehendak kita, keinginan itu akan terjadi karena setiap kehendak Allah pasti terjadi. Jadi pemikirannya, pola pikirnya, bahwa pada saat engkau selaras, sejalan dengan kehendak Tuhan, itu pasti terjadi. Karena setiap kehendak Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Yang ketiga, persyaratan kedua adalah orang harus benar. Nah, ini bukan menurut saya, menurut firman Tuhan. Orangnya harus benar, doa orang benar, besar kuasanya. Ini kita semua tahu ayat ini. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar sangat besar kuasanya. Artinya kita harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun engkau berada,
Pastikan sebelum engkau berdoa, engkau benar di hadapan Tuhan. Tuhan katakan banyak ayat-ayat mengenai ini. Pada saat ada yang mau membawakan persembahan, dia bilang, Bro, Anda masih ada dosamu, masih ada orang yang engkau benci, stop dulu pelayanan. Minta ampun dulu kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita berdoa, minta ampun supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Perintah Tuhan sangat tegas dan clear. Sebelum saya berdoa dan melayani Tuhan, pastikan sudah mengampuni semua orang. No dendam, no benci dalam hidup ini. Ada amin saudara? Jadi sebelum engkau berdoa, jangan cepat-cepat berdoa. Yang tahu Anda mempunyai dendam, Anda punya benci kepada orang lain, hanya engkau dan Tuhan. Jangan ada dusta antara Anda dan Tuhan. Ada amin saudara? Mungkin di hadapan istrimu, di hadapan suami, di hadapan anak-anak engkau berkata, tidak ada dendam. Tetapi Tuhan sangat tahu itu. Jadi persyaratan ketiga, supaya doa kita efektif, efisien, dan dijawab oleh Tuhan, berdoa sungguh-sungguh atau berdoa dengan iman. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi bahagian kita, empat langkah tadi saya katakan. Setelah poin kedua, persyaratan pertama kita sudah menyelaraskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pastikan kita benar di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan benar di hadapan Tuhan. Kita akan menerimanya. Dan yang kelima, jawaban Tuhan. Ini bagiannya Tuhan. Maka ayat pokok kita tadi itu akan berlaku. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta. Mintalah sesuai dengan kehendak Tuhan dan berdoalah dengan iman dan kita dalam keadaan benar di hadapan Tuhan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Inilah SOP berdoa yang benar supaya Tuhan menjawab doa kita. Jawabannya nanti kita akan belajar berikutnya. Hari Sabtu yang lalu saya ada satu kesaksian yang sepele, tapi setelah saya belajar, saya baca firman Tuhan ini, iya betul ya. Kami kembali dari Tangerang malam hari Sabtu, dan itu sudah biasa tiap hari Sabtu. Tiba-tiba mobil, saya diselipi di situ, dibelokkan, berhenti, nggak ada power sama sekali, semua lampu mati. Dan posisinya sangat bagus dibelokkan. Istri saya sama Serol langsung cari polisi. Polisi datang 2. Pikiran saya cuma satu, akinya pasti. Padahal akinya masih bagus. Polisinya dorong. Dia dorong, wah puji Tuhan. Dia dorong langsung hidup. Pak, udah hidup Pak. Saya biasa ambil dompet. Pak, terima kasih. Saya bilang, terima kasih Pak ya Tuhan memberkati. Pikiran saya pasti akinya. Saya lihat asuransi check up aki ini masih ada 3 bulan lagi. Tapi pikiran saya aki. Malam itu juga saya pesan aki di agen yang 24 jam servis, dia datang dia ganti. Tetapi teknisinya mengatakan, ini Pak kemungkinan bukan cuma akinya, ada dinamo ampernya bermasalah. Saya mulai berkata, betul ya. Jadi sama dengan doa ini. Kalau kita sudah khawatir di dalam doa, kita sudah membuat konten doa kita sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau kita tidak benar, maka tidak akan terjawab doa itu. Sama dengan yang saya alami. Akinya baru, servis dijamin asuransinya 1,5 tahun. Tetapi ternyata bukan masalahnya di situ. Masalahnya adalah di before. Aki ini yaitu di dinamo ampernya. Terpaksa dinamo ampernya saya ganti. Dan sekarang baru top chair lagi. Begitulah cara kita berdoa. Kalau dari 4 langkah bahagian kita ini kita tidak lakukan dengan benar, maka doanya juga mentok di loteng saja. Tidak dijawab oleh Tuhan. Yang mau dijawab doanya dengan doa, dengan efisien dan efektif. Jadi berdoa itu Tuhan suruh berdoa kita, jangan jemu-jemu tapi jangan asal berdoa. Harus berdoa dengan efisien dan efektif. Dan setuju katakan amin. Haleluya.
Sekarang saya ingin kita belajar sama-sama pada pagi hari ini. Tidak belajar lagi mengenai poin 1 sampai 4. Tapi kita melihat bagaimana sebenarnya Tuhan menjawab doa kita itu pada langkah kelima. Bagaimana Tuhan memproses jawaban doa. Itu perlu. Supaya kita sebagai orang berdoa itu tahu caranya Tuhan menjawab kita sebenarnya. Ada sistemnya, ada SOP-nya Tuhan juga. Ada tahapan-tahapan yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. 4 prinsip utama untuk menerima jawaban Tuhan. Jadi ada 4 tahapan yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan memproses jawaban doa kita. Yang pertama, membiarkan Tuhan menjawab sesuai waktunya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Membiarkan Tuhan menjawab sesuai waktunya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan atur-atur Tuhan. Ini waktu saya butuh sekarang loh Tuhan. Jawab sekarang. Jadi nomor 1, setelah kita melaksanakan poin 1 dan 4 dengan benar, completed, documented, implemented, sesuai firman Tuhan dan dilaksanakan dengan benar, maka Tuhan akan memproses doa kita nomor 1 sesuai waktunya. Tidak bisa terburu-buru, Tuhan akan menjawab kapan dia sudah siap menjawab kita. Dia yang tahu persis sesuai jadwalnya Tuhan ketika dia tahu kapan waktu yang terbaik buat kita. Berapa banyak yang menemukan jawaban Tuhan sering berbeda dengan kita. Saya sering mengalami itu, tetapi setelah tahu firman Tuhan, yes Tuhan, doa saya sudah benar. Jawabannya ada di tanganmu sesuai waktunya Tuhan. Kenyataannya kita merasa Tuhan sering terlambat menurut kita. Benar atau betul saudara? Tuhan kok di mana ya? Kok terlambat ya? Kita mau belajar di firman Tuhan bagaimana pengalamannya Zakaria dan Elisabet. Dalam Lukas 1 ayat 13, firman Allah berkata, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ada Yohanes di sini ya, mungkin ada di sekolah minggu. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Zakaria seorang imam, istrinya Elisabet, mereka taat. Mau tanya soal beribadah, mereka ada terus karena mereka imam. Kurang apa sebenarnya kalau kita ukur secara manusia? Mereka tidak punya anak. Ini banyak yang dialami anak-anak Tuhan juga lagi bergumul mencari mendapatkan anak. Zakaria berkata, Tuhan ini kurang apa sih? Mereka sudah berumur 60-70 tahun, tidak mungkin, impossible untuk mendapatkan anak. Ayat 18 berkata, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Statement ini, perkataan hari-hari anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Mudah-mudahan di Galilea tidak ada. Selalu meragukan, Zakaria ini imam loh. Gembala dia, senior pastor. Tapi dia punya statement ini. Dan apa respon Tuhan terhadap Zakaria? Tuhan sangat kecewa mendengar jawaban daripada seorang imam, seorang gembala yang mempunyai statement seperti ini. Dikatakan Tuhan memberi dia tanda bisu. Seorang pendeta, seorang gembala tidak bisa berkhotbah lagi. Bisu saudara, karena dia tidak percaya Tuhan apa yang malaikat katakan. Dia bisu sampai Yohanes lahir. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kuncinya Tuhan mendengar doa kita secepatnya, itu pasti, instan. Tapi sering harus menunggu jawabannya. Alasan kenapa Elisabet ditunda kehamilannya, karena yang akan dilahirkan ada tugas khusus dari Tuhan, yaitu untuk membaptis Yesus. Ada rencananya Tuhan luar biasa. Lukas pasal 1 ayat 26 berkata, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Gabriel, bukan Gabriel Ali ya, tapi sama namanya luar biasa. Malaikat Gabriel ditugaskan ke Nazaret, ketemu namanya seorang gadis Maria. Dan dia katakan di sana, Maria bla-bla kita sudah tahu semua sejarahnya. Dan ayat 31 berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Jadi Allah mempunyai rencana luar biasa harus di-adjust. Karena Tuhan Yesus lahirnya sekian, terpaksa kelahiran Yohanes harus diundurkan.
karena dia yang akan membaptis Yesus nantinya. Umur Yohanes dan Yesus terpaut 5 bulan. Dan kalau lihat sejarahnya, Elizabeth dan Maria ini mereka masih sepupu. Jadi luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bahwa kesimpulannya daripada kisah daripada Zakaria dan Maria, kisah daripada Yohanes dan Yesus itu sendiri, Tuhan tidak tidur. Tetapi sengaja ditunda schedule di tangannya Tuhan karena dia punya rencana yang luar biasa. Daniel berdoa dan doanya dijawab 3 minggu kemudian. Padahal Tuhan ada mendengarkan pada hari pertama. Daniel harus bertahan 21 hari berpuasa. Padahal dia hari pertama sebenarnya Tuhan sudah dengar. Tugas kita, apa yang harus kita kerjakan pada saat menunggu jawaban Tuhan? Ini penting, sangat utama buat kita percaya Galilea yang dikasih oleh Tuhan. Pada saat engkau merasa sudah benar doamu, jawab Tuhan, menunggu jawaban Tuhan, apa yang kita harus kerjakan? Mengapa Tuhan menunda? Karena untuk mempersiapkan kita menerima jawabannya. Kita belum siap untuk apa yang direncanakan Tuhan. Anak kecil yang mau menyetir mobil dulu, Selo umur 2 tahun, kalau saya nyetir mobil dia di depan, pingin nyetir, kalau belum mengerti dia saya pangku sambil jalan, saya katakan Selo belum waktunya bawa mobil, nanti kalau sudah 18 tahun baru bisa bawa mobil punya SIM. Dia ngerti, sekarang enggak lagi karena saya sudah jelaskan. Jadi Tuhan menunggumu tumbuh menjadi dewasa rohani. Saudara, pernah saya sampaikan di tempat retret, pertumbuhan rohani orang percaya itu ada 8 langkah, 8 tingkat. Pertama basicnya adalah iman. Orang percaya adalah mempunyai iman. Dan yang paling top, yang ke-8 adalah mengasihi semua orang. Jadi saudara, Tuhan akan memberikan jawaban doa kita itu sesuai dengan kedewasaan rohani kita. Dia kasih banyak kalau engkau belum saleh, belum soleh. Tuhan bilang ini belum bisa dikasih apa-apa, bisa disalahgunakan. Tetapi pada saat kita punya iman yang dewasa yang namanya mengasihi semua orang, Tuhan tidak akan membatasimu, memberkatimu. Karena engkau tahu apa yang Tuhan berikan itu engkau akan gunakan buat kebutuhannya, buat semua orang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan ingin mengubah kita lebih dahulu. Sikap karakter kita harus dirubah sebelum Tuhan menjawab, supaya jawaban Tuhan itu dapat kita kelola sesuai dengan rencananya Tuhan. Berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kita sudah siap mengelolanya. Untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kemuliaan kita. Ada amin. Saudaraku, pada engkau diberkati oleh Tuhan, jangan lupa pekerjaan Tuhan. Jangan lupa saudara-saudaramu yang membutuhkannya. Jangan pakai sendiri. Karena setiap berkat Tuhan, janji Tuhan itu ada tujuan. Ada built-in, satu paket. Ada Tuhan bilang, jangan pakai sendiri ya bro. Pakai buat orang jauh. Prinsip hidup orang percaya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Ada amin saudara. Itu penting supaya engkau diberkati terus. Sama dengan mata keran. Kalau engkau lock, air itu tidak akan mengalir. Tapi pada saat engkau kerannya dibuka, airnya akan segar, mengalir terus. Begitulah cara kerjanya janji-janji dan berkat Tuhan itu. Haleluya. Kemungkinan saudara sudah berdoa tentang masalah keuangan, masalah rumah tangga, mungkin kesehatanmu, dan lain-lain. Tetapi sampai saat ini belum dijawab. Waktu Tuhan sempurna. Tidak pernah terlambat. Hanya kita perlu kedewasaan rohani. Penundaan bukan pembatalan. Pastikan itu. Di dalam janji Tuhan tidak pernah ada namanya pembatalan. Tapi ada penundaan. Perbedaan antara tidak dan belum. Selama saudara dan saya melakukan berdoa dengan benar. Melakukan poin 1-4, tahap 1-4 tadi. Engkau akan dijawab oleh Tuhan. Dan jawabannya adalah belum, bukan tidak. Jadi doa yang benar itu jawabannya belum, bukan tidak. Yang percaya katakan amin. Mungkin saudara, kita 40 hari melaksanakan doa puasa sampai pada saat ini. Masih banyak doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Doa itu ada di sini. Tunggu, Tuhan sementara merencanakan hal yang lebih besar dari apa yang engkau doakan. Sepanjang Alkitab kita diperintahkan untuk selalu berdoa. Berdoa dengan jemu-jemu. Namun ini tidak berarti Tuhan ingin kita selalu meminta satu hal tidak putus-putus. Meminta itu terus sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan.
Terkadang Tuhan benar-benar akan menuntun kita untuk berhenti meminta sesuatu yang telah kita minta tanpa henti-henti, artinya ngotot. Ada istilah push, pray until something happen. Kalau doanya benar, is okay. Pelajaran kita satu pada pagi hari ini. Kita perlu terus berdoa akan satu hal, akan sesuatu, sampai ada 3 hal kita alami. Pertama, kita telah mendapatkan jawabannya. Kalau doamu sudah dijawab, break, stop berdoa. Yang kedua, kita mendapatkan kepastian akan jawaban doa. Yaitu pada Markus 11 ayat 24 tadi. Tetapi jawabannya menunggu. Pasti sudah dijawab oleh Tuhan, hanya menunggu. Yang ketiga, Tuhan mengungkapkan bahwa itu bukan kehendaknya. Indikasinya, apa yang kita lakukan? Tidak ada damai sejahtera pada saat Anda berdoa dan sesudah berdoa. Jangan ngotot mendoakan itu. Berarti itu jawabannya adalah tidak. 3 poin tadi, sehingga kita tahu kapan kita harus berhenti mendoakan segala sesuatu. Haleluya. Mari kita belajar membiarkan Tuhan menjawab sesuai waktunya. Ada amin. Yang kedua, membiarkan Tuhan menjawab dengan caranya. Kita baca sama-sama 2-3. Membiarkan Tuhan menjawab dengan caranya. Jangan atur Tuhan menjawab doanya. Saya dulu sering salah berdoa. Maunya begini-begini. Saya sekarang rubah doanya setelah tahu bahwa ternyata itu salah. Tuhan, lakukanlah menurut caramu. Kita ada kalanya ngatur Tuhan. Ini dong caranya Tuhan. Ini dong saya minta ini. Saudaraku, jangan kita mengatur Tuhan untuk menjawab doa kita. Tapi biarkan dia menjawab dengan caranya Tuhan. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi saudaraku, inilah ayat yang luar biasa. Kenyataannya Tuhan selalu memiliki ide yang lebih baik. Dia ingin menjawab dengan cara yang lebih baik, atau lebih besar, lebih perfect daripada kita doakan. Jadi saudaraku, jangan atur Tuhan cara menjawab doa kita, karena dia lebih baik dari kita. Dia tahu yang lebih baik buat saudara dan saya. Bersyukurlah Tuhan belum menyatakan ya atas beberapa permintaan kita sampai pagi ini. Mungkin ada yang belum dijawab doanya. Sebab Tuhan lagi menyiapkan jawaban doa kita yang lebih besar dari apa yang kita doakan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik di waktunya dengan caranya yang luar biasa. Jadi kita belajar 2 hal, biarkan Tuhan menjawab doa kita dengan waktunya, biarkan Tuhan menjawab dengan caranya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Prinsip ketiga, membiarkan Tuhan menjawab di dalam kuasanya. Kita baca sama-sama 2-3. Membiarkan Tuhan menjawab di dalam kuasanya. Tuhan itu punya kuasa loh. Dia akan menjawab kita dengan kuasanya yang tidak terbatas itu. Oleh sebab itu biarkan Tuhan, dia akan menjawab doa-doamu dengan kuasanya. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku, ini kita harus imani pada saat berdoa menunggu jawaban Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab di dalam kuasanya. Dia punya kuasa yang luar biasa. Permasalahan besar dalam berdoa. Orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita meminta terlalu kecil dan menginginkan terlalu cepat. Itu prinsip doa yang keliru dan banyak yang kita lakukan. Bahwa kita meminta terlalu kecil dan maunya cepat instan. Sama dengan mie instan, cepat ya, ada air panas siram langsung jadi. Kita tidak bermimpi cukup besar. Kita mempunyai tujuan terlalu kecil. Jadi saya pernah sampaikan di mimbar ini bahwa saudaraku, hal-hal kecil jangan sampaikan kepada Tuhan. Kalau engkau mampu kerjakan. Minta kepada Tuhan hal-hal yang engkau tidak mampu kerjakan. Sampaikan pada Tuhan, ini saya tidak mampu, tolong dong Tuhan. Kalau ini saya masih bisa kerjakan. Anak kecil di rumah, selo saya ajarin begitu. Setelah mulai dewasa sudah mulai mengerti. Kalau mau mandi itu seperti ini. Sediakan celana dalamnya, bajunya dulu, ambil handuknya. Nanti setelah masuk kamar mandi, sikat gigi dulu, baru pakai sabun, bagaimana semuanya. Jadi saudaraku di dalam Tuhan,
Kita biarkan Tuhan menjawab doa kita dengan kuasa-Nya. Kita tidak bermimpi, biasanya kita minta yang kecil padahal bisa kita kerjakan. Yang berdoa, yang kita akan doakan itu adalah hal-hal yang saudara tidak mampu kerjakan. Tuhan sering menunggu sampai situasi tidak mungkin secara manusia. Perhatikan baik-baik. Tuhan sering menunggu sampai situasi, keadaan saudara dan saya tidak mungkin secara manusia. Lalu keajaiban itu dia nyatakan dalam hidup kita. Keajaiban itu terjadi pada saat, mujizat itu terjadi pada saat engkau tidak mampu melakukannya lagi. Kalau engkau masih mampu, mujizat itu belum terjadi karena engkau masih mampu. Peringatan, saat sudah berdoa tentang suatu masalah, jangan heran jika keadaan semakin buruk sebelum menjadi lebih baik. Saat Anda berdoa tentang sesuatu masalah, jangan heran jika keadaan semakin buruk, semakin lebih baik. Sudah berdoa kok enggak sembuh-sembuh. Finansial dijaga ketat, malah kehilangan semua tabungan. Saya alami. Menjelang saya pensiun, saya sudah pernah mungkin saksikan di sini. Saya mempunyai planning luar biasa. Duitnya ada, saya mulai atur-atur. Nanti ulang tahun saya 10 November 2011, saya akan beli mobil baru, bla 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 bla. Tapi apa yang terjadi Oktober, saya kecelakaan lumpuh total. Habis, tidak ada 1 sen pun sisa. Ngutang ada sedikit, malah ngutang saudara. Tuhan izinkan itu. Cepat sembuh, malah tambah sakit. Tahun 2011 saya operasi jantung, 2012 izinkan saya operasi lambung, operasi saraf. Saudara, saya minta sembuh kekuatan dari Tuhan. Tuhan kok tambah lebih berat lagi. Saudaraku, kenapa? Bila tidak ada harapan lagi, berarti itu adalah kesempatan terjadinya mujizat. Perhatikan saudara, kasih di dalam Tuhan. Mujizat, keajaiban Tuhan itu diberi kesempatan pada saat kita tidak berdaya apa-apa lagi. Saudara, saya tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Apa yang saya bisa? Hanya memuji Tuhan pun, nyanyinya udah fals. Yang bisa adalah berdoa, Tuhan ampun. Habis total. Tapi saudaraku, saya mau katakan pada pagi hari di muka mimbar yang kudus ini. Biarkan doa kita itu dijawab melalui kuasa-Nya Tuhan. Saudara, dokter katakan di rumah saya akan lumpuh total. Saya diberikan tablet yang saya bawa itu, dibilang Bapak tidak akan bisa ngetik lagi, tidak akan bisa nulis. Bapak hanya bisa baca pakai tablet ini. Saya dibeli tablet cukup besar. Tempat tidur kayak di rumah sakit. Kursi roda yang sangat bagus istri saya beli dan saya marah waktu itu. Saya tidak mau pakai ini ya. Setelah saya bisa jalan, kasih orang. Karena saya mau praktekkan iman. Saudaraku, ini bukan cerita, bukan dongeng. Tapi saya alami luar biasa bahwa jawaban doa itu betul kita mengandalkan kuasa-Nya Tuhan. Ada kalanya Tuhan membiarkan masalah berkembang di luar kendali kita. Maria dan Marta pada saat Lazarus sakit. Emergency. Dia kenal Yesus. Yesus sering makan singgah di rumahnya. Manusia, Maria, Marta akan berkata, kita ada Yesus. Enggak salah itu saudara. Dia katakan, Tuhan di mana kau? Orang Makassar bilang, di mana kau Yesus? Dia bilang ada hamba Tuhan dari Makassar bilang, Adang, di mana kau Adang? Ada bersembunyi Kak. Itu katanya. Jadi pada waktu itu Maria dan Marta emergency. Dia katakan ada Yesus. Kok Yesus ini curang banget? Pada saat dia butuh, tidak ada. Padahal saya sering beri makan dia enak di sini. Panik, lakukan sesuatu sekarang Tuhan. Tetapi Yesus menunggu 3 hari, sengaja. Kemana saja Tuhan, Maria bilang. Yesus menunggu sampai situasinya tidak ada harapan. Dan pada case ini, bukan cuma hilang harapan, Lazarus mati. Lalu dia menunjukkan kuasa-Nya. Saudaraku, kenapa Yesus terlambat? Karena ingin menyatakan kuasa-Nya. Kebangkitan, bukan cuma kesembuhan. Sekali lagi saya katakan Maria dan Marta ingin kesembuhan. Tetapi Yesus ingin kebangkitan supaya namanya dimuliakan. Dan itu akan terjadi di rumah tanggamu dimanapun selama engkau percaya bahwa jawaban doamu itu akan dijawab sesuai dengan kuasa Tuhan. Yang ingin diberikan Tuhan mujizat luar biasa katakan amin. Itu berlaku. Maria Marta punya Yesus 2000 tahun yang lalu adalah Yesus yang saudara dan saya sembah pada siang hari ini. Jemaat, apa masalahmu pada pagi hari ini? Apakah Anda sudah sampaikan kepada Tuhan dengan cara yang benar? Mari kita belajar membiarkan Tuhan menjawab doa-doa kita di dalam kuasa-Nya. Prinsip keempat,
atau yang terakhir. Membiarkan Tuhan menjawab sesuai tujuannya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Membiarkan Tuhan menjawab sesuai tujuannya. Setiap doa kita bukan cuma tujuan saudara dan saya. Tuhan bilang prosedurnya, standarnya Tuhan, saya akan jawab sesuai dengan tujuan saya. Setelah tujuanmu, kebutuhanmu dijawab oleh Tuhan, Tuhan nitip di jawaban doa ini ada tujuan Tuhan di situ. Yang pertama untuk kemuliaan namanya. Keluaran 14 ayat 4 berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mujizat Laut Merah ini, kalau kita lihat di Al-Quran juga ada. Di mana-mana, di buku-buku agama banyak menceritakan mengenai kisah mujizat Laut Merah ini. Mujizat Laut Merah adalah jawaban doa daripada Musa dan bangsa Israel. Pada masa itu mereka berdoa sudah habis-habisan. Kita katakan, Anda bisa bayangkan, utara, selatan, timur, barat, atas, sudah tidak tertutup semuanya, sudah musuh semuanya. Loh, mujizat Laut Merah ini adalah satu sampel, contoh yang sangat-sangat signifikan, bahwa bagaimana keadaan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi Tuhan, ayat di atas mengatakan, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Bahwa tujuan jawaban daripada doa kita adalah tujuannya Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Saudaraku, supaya Firaun dan orang Mesir, supaya orang-orang di sekitarmu, supaya orang-orang yang ada di Jakarta ini, serta dunia tahu bahwa Dialah Tuhan. Secara manusia tidak ada harapan. Musa dan bangsa Israel tidak ada harapan untuk hidup. There is no way katanya. There is no way bahasa. Tidak ada jalan lain lagi. The last point buat bangsa Israel. Tetapi masih ada Tuhan yang siap menolong mereka. Jawabannya injury time. Untuk menyatakan kemuliaan mujizat dan maha kuasaan Tuhan. Saudaraku pagi ini yang ada di lantai 22 dan yang mengikuti live streaming. Ada kalanya engkau Tuhan izinkan mengalami hal yang sama. Dan saya pernah mengalami ini. Tuhan, masih ada Tuhan yang mampu menolong saudara dan saya. Satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa dijawab oleh Tuhan untuk kemuliaan. Yang kedua, untuk pertumbuhan rohani kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Yang kedua, jawaban Tuhan adalah untuk pertumbuhan rohani kita. Jawaban doa, jawaban Tuhan untuk meningkatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Semakin banyak Anda melihat jawaban doa, semakin kita bertumbuh. Ada amin. Saudara, makin banyak mujizat pertolongan Tuhan yang saudara alami, maka engkau akan bertumbuh di dalam Tuhan. Contoh bagaimana Paulus, dia berdoa pada Roma 1 ayat 15. Bahwa itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang ada di Roma. Paulus dari awal ingin ke Roma. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keinginannya untuk apa? Untuk berkhotbah. Tetapi rencananya untuk sampai di Roma, yes. Tuhan setuju, Tuhan approve. Tetapi apa yang dia kerjakan beda daripada rencananya dia. Dia sampai di sana dengan penderitaan yang luar biasa. Tapi yang penting dia sampai di Roma. Caranya Tuhan terkadang menggunakan orang yang paling tidak mungkin untuk menjawab doa kita. Jadi kalau berdoa saudara, Tuhan akan mempergunakan siapapun yang tidak mungkin menjawab doa kita. Dan untuk tujuan Tuhan bagi Paulus ingin berada di Roma. Tetapi jawaban daripada Tuhan, dia ada di Roma. Berkhotbah. Plus yang lebih besar yang Tuhan kirim Paulus ke Roma adalah menulis 14 Injil yang ada di Alkitab kita sekarang. Paulus hanya ingin berkhotbah. Susah banget sampai ke sana. Tapi saudara, Tuhan ingin dia menulis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan. Tetapi satu hal pagi hari ini. Bahwa setiap jawaban doamu
diproses oleh Tuhan dengan benar. 4 langkah tadi, 4 prinsip yang dilakukan oleh Tuhan. Haleluya. Perhatikan benar-benar bila doamu, permintaanmu itu sesuai dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan berdoa dengan benar, maka setiap permintaanmu akan dijawab Tuhan dengan benar. Pagi hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana prosesnya Tuhan, kita sudah tahu. 4 langkah yang Tuhan lakukan untuk menjawab doa saudara dan saya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, biarkan Tuhan menjawab sesuai waktunya. Bukan waktumu. Kalau sekarang belum dijawab berarti waktu Tuhan belum. Pastikan doamu benar. Yang kedua, membiarkan Tuhan menjawab dengan caranya. Ada cara Tuhan yang bermacam-macam yang luar biasa yang dia buat. Sedangkan cara kita terbatas. Yang ketiga, membiarkan Tuhan menjawab di dalam kuasanya. Dia punya kuasa luar biasa, saudara. Membiarkan Tuhan menjawab sesuai dengan tujuannya. Kerjakan bahagianmu dalam doa ini dengan benar. Dan Tuhan pasti menjawab apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan menjadi keinginanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.